Kemarin kan sampai Austria itu ya. Bung Karno menceritakan tentang sejarah bangsa-bangsa. Baik, Dian ya utamanya. Saya mulai ya, Dok. Ya. Dalam kenyataannya, Ondeks Undang-Undang Dasar ini, si kaya tetap mengeksploitir si miskin. Dalam kenyataannya, tidak ada demokrasi ekonomi. Karena itu, Adler berkata, "Man kan the hunger van in Bidler dit stillen door him, in graduate in the hand te stoppen." Orang tidak bisa menghilangkan laparnya seorang pengemis dengan memberi undang-undang dasar di dalam tangannya. Maka ia berkata, harus ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini dicakup di dalam satu perkataan, sosial demokrasi. Perbedaan dengan arti sosial demokrasi yang tempo hari di dalam kuliah di Yogyakarta saya terangkan ialah sosial demokrasi adalah satu aliran dalam sosialisme. Sosialisme itu bermacam-macam corak. Ada religius sosialisme, kataku. Ada utopistis sosialisme, ada bolshewisme atau komunisme, ada sosial demokrasi. Ya, ini penting ya. Ngomong tadi kita bicara, kita tidak bisa ngasih undang-undang pada orang yang lapar. Ya, ngasih undang-undang pada orang yang lapar. Ngasih undang-undang pada orang yang lapar. Wong lapar ku ya di kei pangan sih, baru diterangkan tentang aturan. Nah, ini tentang sosialisme. Sosialisme itu luas pengertiannya. Semuanya, misalnya kayak Republik Demokratik Korea Utara. Semua negara-negara yang pakai nama demokratik itu biasanya otoriter. Partai kadang-kadang juga begitu. Partai yang pakai nama demokratik itu malah tidak demokratis di dalamnya. Negara pun begitu. Jadi yaitu termasuk Republik dulu ada Republik Demokratik Jerman. Itu kan Jerman Timur. Itu nggak ada demokrasi di dalamnya. Jadi nama untuk membalut juga. Nah, ini yang termasuk sosialisme. Sosialisme itu banyak. Jadi nggak usah takut ini ya misalnya. Kalau kriterianya kapitalis di sisi kanan, sosialis di sisi kiri, maka Islam letaknya di sebelah kiri. Tidak di kapitalisme, tapi dekat ke sosialisme. Islam. Nah, iki ono kapitalis di tangan di sebelah kanan, sosialis kiri. Islam itu letaknya di kiri. Ngono orang wani. Gitu ya misalnya. Jadi yang namanya sosialis itu banyak, yaitu coraknya. Sosialis religius. Sosialis religius, Kemen itu sosialis religius. Ngono kan? Sosialis religius. Nah, teman-teman yang tadi ya, mereka menyebut dirinya religius sosialis. Jadi teman-teman yang lebih mengutamakan ritualisme itu ya, itu ada sosialis utopis, jadi utopistis. Yang sosialis ini kayak lagunya itulah, lagunya Imagine, John Lennon. Imagine all the people. Ya. Itu living in the peace, semua orang hidup dalam damai, semua orang is one. Itu sosialis, tapi sosialis utopistis, gitu ya. Ada yang sosialis yang keras sekali, sosialis Bolshevik, gitu ya. Bolshevisme, nah ini bukan
atau komunisme atau marxisme leninisme. Dan ada sosial demokrat. Kayak partai di Jerman itu partai sosial demokrat gitu ya. Kayaknya orang tuh sosial demokrat. Oh, ini nasional demokrat ya. Nasional demokrat. Nasionalis kita ya sosialisme religius itu. Gitu ya. Ayo kira-kira gambarnya gitu. Dilanjut. Ini Miss Anggun Margam selanjutnya. Di kuliah saya di Yogyakarta sudah saya tegaskan, sosial demokrasi berpendapat bisa menggugurkan kapitalisme dengan with holistatik. Pihak kiri berkata nil. Kapitalisme tidak bisa gugur dengan with holistatik, tapi harus digugurkan pada suatu ketika dengan aksi direct akti great ner the much daripada kaum buruh. Ini menyimpang sebentar menceritakan hal Adler. Adler itu dalam teorinya baik, tetapi dalam aksinya selalu satu kali di sana, lain kali di situ, satu kali di sini, lain kali di situ. Ya ini masih membahas tentang Adler ya. Yang kemarin juga masih bahas tentang teorinya Adler gitu ya. Nah sekarang masih meneruskan ya kemarin tentang teorinya Adler. Jadi ini Bung Karno mengatakan bahwa kapitalisme tidak bisa gugur dengan Fitzgerald-Tastic, hanya dengan berdiam diri. Kok lawannya nganggo mandek. Ya wis tak lawan dengan berdiam diri. Ra iso kapitalisme tetap jalan. Tetapi harus dengan aksi langsung. Wah itu lagi iso. Kapitalisme itu apa? Ya sistem yang menindas gitu ya. Mudeng ya. Jadi misalnya sistem yang menindas itu ya semua ya jangan melulu menganggap kapitalisme itu Amerika gitu, enggak. Kapitalis kecil-cilik tenggulak cilik misalnya kowe ngadol Lombok misalnya saka nggonmu dituku 4.000 sapek 4.000 tuku 4.000 padahal Lombok ning pasaran regane 70 tapi tidak dinikmati petani. Nah ini jenenge kapitalis. Dan itu ada di mana-mana, bukan cuma negara Amerika atau Cina atau enggak, tetapi kayak gini juga bisa terjadi di antara kita. Nah, uangnya jenenge apa? Kapitalisten. Ya, uangnya kapitalisten. Kapitalisme suku ya. Apa biasanya gitu ya. Wong sing apian namanya sosialis. Kan gitu ya biasanya. Belaka, jangan iku jenenge sosialis. Usum medhit apa-apa ditung kapitalis temen sing kowe. Ah kuwi kapitalis. Ngono lho, mudeng ya. Bedane ning ngene bahasa kita. Jadi nek Batu wis ono Pak Sosial. Ya, masih ada. Nggonmu ono Pak Sosial. Ora ono. Wong berbah ora ono. Lapor ke lurah ora ngerti Pak Sosialis apa. Kaur sosial. Kan ono. Biasanya Pak Sosialis apa. Ning desa kan mesti ono Pak Sosial. Wah, kayak wong iki sosialis banget tuh kan. Kan itu ya, kan. Wong sosialis banget itu artinya orang baik. Gaule apik, ora hitung-hitungan. Gitu ya. Iya toh wong sosialis itu, sosialis tenan ya saya. Terus kemudian sekarang menjadi disebutkan menjadi dermawan. Oh, dia dermawan. Dermawan itu hanya pada bahasanya jadi ning dermo, jadi cuman apa namanya? Ya, benda saja. Ya koyo aku iki dermawan. Ini urut tentu sosialis itu ya. Sebab apa? Sosialis iki biasanya gaul. Wonge diceluk rono gelem rono, mbantune tenaga, ora kudu benda. Nah itu meneng wong itu bahasane zaman aku sosialis temen kae lho wonge apik sosialis gitu ya. Mudeng ya, gitu ya. Yaitu penjelasan Adler tentang. Nah, kapitalis kuwi wong sing kapitalis kuwi ngono
Sidik-sidik ketemu tukang, sidik-sidik ketemu tukang. Itu ada kapitalis. Ya bisa wae kanca kosmo kapitalis itu lho. Sidik-sidik ditung sidik. Ora iso dinengke tok ora iso. Harus ada direct action, aksi langsung. Aja kaya kuwi wis apa-apa ditung kowe. Ngono kuwi tak ketung genti. Salah iki lho. Ya enggak bisa, nek kapitalis ora dinengke tok. Orang guyu-guyu memang. Mudeng ya, kira-kira gampangannya mudeng ya. Nah, ini dari teori itu. Ini Pancasila dalam keseharian kita tentang teori Adler itu. Oke, lanjut. Nah ini Nia Nurul Imania. Lain stereotipus ialah Otto Bauer di dalam kupasannya terutama sekali mengenai persoalan bangsa. Adler mengenai persoalan demokrasi. Otto Bauer persoalan bangsa. Ia kupas di dalam kitabnya yang termasyhur, Die National Fragen an die Sozialdemokratie. Ia kupas apa yang dinamakan bangsa sebagaimana juga Ernest Renan mengupas apa yang dinamakan bangsa itu. Bauer berkata, saya sitir dulu ucapnya. Eine Nation ist ein Aus-Skala Gemeinschaft, Erwansin Skala Gemeinschaft. Bahasa Belandanya dulu. What is ein Nati? Ein Nati is ein Charaktergemeinschaft that geboren is uit een Gemeinschaft van Lot-Valens. Nati adalah satu karakter Gemeinschaft that geboren is uit een Gemeinschaft van Lot-Valens. Ein Skala Gemeinschaft, Erwansin Charaktergemeinschaft. Bahasa Indonesianya, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter. Watak yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir terjadi karena persatuan pengalaman. Ya, cetah ya, saya nggak perlu bahasnya. Apa yang disebut dengan bangsa? Seperti yang diterangkan oleh tadi ya Bung Karno oleh Otto Bauer, kemudian ini kan dalam bahasa Belanda. Nyerah aku nek kon ngono kon mbak yo ngajari Bung Karno. Saya bukan enggak ada level-level Siti Bung Karno ya. Saya bukan orang yang apalagi mendekati. Enggak lah, saya pengagum, saya mencoba murid tapi sing murid kacau adoh lah. Saya bahasa Inggris saja, bahasa Inggris Bung Karno ya Belanda iso, ketemu karo orang Prancis ngomong karo Prancis, ketemu karo orang Jerman yang ngomong Jerman. Lah kene kon ngimbangi kok bentet kalah. Lho iya lah, maca wae angel kok dhewe. Iya. Bung Karno wawancara karo orang London ini masih sama. Asem tak kok. Bahasa niku ganti terus wawancara karo orang Prancis, ngomong bahasa Prancis. Habis itu wawancara sama Cindy Adams pakai bahasa Inggris, sampai Cindy Adams bertanya, saya yang bisa bahasa Inggris. Mr. President, your English is so very fluent. Bahasa Inggrismu ku lancar tenang. Malah banyak bahasa Inggris. Koyone malah lancar kok karo aku sih kok Amerika. Itu bagaimana Anda mengajarkan, bagaimana Anda mau cari pengganti Anda yang sehebat ini? Pertanyaan Cindy Adams itu begitu. Kan Cindy Adams mau Amerika. Kan barusan sebelumnya dia wawancara dalam bahasa Belanda, sebelumnya dia wawancara dalam bahasa Prancis, kemudian dia wawancara dengan Cindy Adams. In English, Mr. President, your English is so very fluent. Your politics is so very good. Terus bagaimana kamu mau cari pengganti? Apa jawabannya Bung Karno? Seorang pemimpin Indonesia tidak akan ditunjuk. Lahirnya dia pasti tidak ditunjuk. Nah, menurut aku itu signal. Signal. Bung Karno ngomong ngono tahun 67. Mudeng.
Ada itu di NU TV. Tak share ke siapa ya tadi dari NU TV. Jadi bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter. Watak yang persatuan karakter atau watak itu tumbuh lahir menjadi karena persatuan pengalaman. Nek karakter arep dibangun, mana ada sih pengalaman orang antar agama satu dan agama yang lain sama pengalamannya? Gak ono. Ada orang yang Islam, kamu misalnya amal Muslim ya, insya Allah taat. Sama pengalamannya dengan misalnya Francisca, yang Katolik yang taat, sama pengalamannya. Beda. Yang mempersamakan apa? Kehidupan sosial. Kan gitu. Ada jembatan di antara itu. Gitu ya. Jadi bangsa adalah satu persatuan karakter. Jadi nggak usah kita merasa beda tuh di sini loh, yakin. Merasa beda di sini. Tapi nek awakmu keluyuran ning luar negeri, orang langsung mengenali. Apa meneh ning Eropa, apa meneh ning Amerika. Aku ketemu wong Ambon ngono. Sedulur keken kok. Orang mereka nggak bisa bedain. Ketemu bahkan dengan teman yang di Irian yang kita beda. Dari mana Indonesia wah dulu. Terus ngerasani wong waktu sakmono kan aku di Portugal. Ngerasani ngene iki wonge brengsek-brengsek kabeh gak seperti kita. Padahal nek kene karo wong Papua bedone atau buang. Kan ngono ya. Oke, lanjut kira-kira begitu ya. Lahir menjadi karena persatuan pengalaman.